dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai keagamaan. Kami beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Lutfi Ibrahim Hafiz, saya Luciani Salsabila, saya Miani Luciani, saya Muhammad Ahsan Nurudin Nabawi, saya Nadila Sofia Inayati, saya Najwa Najihan Nurahma, saya Nur Alisistian Skosi. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Etika Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. A.M. Wahyudin MAG dan Ibu Zaura Silviana MAH. Selamat menyaksikan. Kata prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Sedangkan etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Atau pengertian sederhananya, etika juga dapat dirumuskan sebagai suatu aset prinsip moral, dan moral itu dapat juga dijelaskan sebagai suatu bentuk ketentuan tentang kebaikan atau keburukan, salah atau benar dari suatu tindakan itu. Pembicaraan tentang moralitas dan standar moral atau juga tentang etika serta berbagai hal yang berkaitan dengan hal itu serta nilai-nilai dalam diri seseorang selalu membuat kita harus bisa menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya, jika hanya ada satu orang di muka bumi ini, prinsip yang berlaku hanyalah prinsip autonomi atau kebebasan untuk mengatur dirinya saja. Prinsip-prinsip yang lain seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan keharusan untuk tidak mencelakai orang lain dengan sendirinya itu tidak akan berlaku. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang moral atau etika, individu harus sedari mula dipandang sebagai individu di tengah kumpulan individu lainnya dengan hak, kewajiban, kebutuhan, keinginan, usaha pencapaian tujuan, keyakinan, dan pola pandang yang kompleks. sebagai bagian dari dan menjadi faktor penggerak pada individu. Hal ini penting dipahami karena ia menyediakan fondasi atau landasan untuk opini seseorang yang akan membawanya pada pengembangan tindakan pengambilan keputusan. Nilai-nilai personal sebagai faktor pendorong utama bagi perilaku seseorang, pada akhirnya akan selalu berkaitan dengan moral dan etika. Kepercayaan seseorang pada suatu tatanan kebaikan yang kemudian mewujud dalam tindakannya, mencerminkan nilai-nilai personal yang dimilikinya. Baru nilai-nilai personal terhadap keputusan dan pilihan seseorang dalam hidupnya sudah banyak dikaji dalam berbagai bidang. Tindakan manusia mempunyai hubungan yang konsisten dengan nilai yang dianutnya. Jika ia meyakini bahwa sesuatu itu bernilai, tindakan yang dilakukannya juga akan selaras dengan sesuatu itu. Menurut Kluckhohn, 1951, nilai itu lebih banyak disandarkan pada pertimbangan rasional, bukan semata kecenderungan tanpa penalaran. Hal yang sama juga berlaku pada moral. Harus ada rasionalisasi mendasar mengapa sesuatu itu baik atau buruk, salah atau benar untuk dikerjakan, dan mempunyai alasan yang logis jika sesuatu itu dapat diterima atau diperbolehkan. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan etika dalam kehidupan, pada akhirnya harus memahami beberapa prinsip dasar yang berlaku dan menjadi pertimbangan dalam penilaian etis suatu perbuatan. Yang pertama, the principle of non-maleficence, yaitu melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan atau tidak merugikan. Dalam prinsip ini, seseorang tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang bisa mencelakai atau membawa madorot pada orang lain. Prinsip ini berlaku dimanapun, karena tidak mungkin ada aturan seseorang bisa melakukan tindakan mencelakai orang lain secara bebas. Kedua, the principle of beneficence. Beneficence berarti
hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Prinsip yang kedua ini adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan dirinya dan orang lain. Seseorang harus membawa kebaikan pada dirinya dan orang lain. Dengan kata lain, tiap orang memiliki keharusan untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan dan perilakunya. Dalam bentuk sederhananya, tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus bernilai positif dengan tidak merugikan orang lain di sekitarnya. Jika suatu tindakan memiliki dampak negatif pada dirinya, hal tersebut akan berlaku sama pada orang lain. Karenanya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. The principle of autonomy atau prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan, tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Prinsip ini memungkinkan seseorang untuk berpikir secara logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Dalam prinsip ini, setiap orang harus menghormati dan menghargai autonomi orang lain, terutama terhadap putusan dan pilihan yang dibuat oleh seseorang dalam hidupnya. Dalam hal ini, kita harus bisa memandang bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri, dan kita tidak bisa mencampuri hak tersebut sejauh apa yang dilakukannya tidak melanggar batasan dan hak yang lainnya. Meski demikian, autonomi atau kebebasan seseorang dalam bertindak juga harus dibatasi jika ia melakukan hal yang berbahaya bagi orang lain ataupun dirinya sendiri. Pada beberapa kasus, kebebasan juga harus dibatasi agar ia bisa membawa kemaslahatan bagi orang lain atau kesejahteraan orang banyak. Prinsip yang terakhir yaitu the principle of justice atau prinsip keadilan, menuntut agar setiap kasus diperlakukan dengan cara yang sama sesuai dengan nilai kesetaraan, kebutuhan, kontribusi, dan upaya yang dilakukan. Kesetaraan berarti setiap keuntungan dan beban yang ditanggung harus didistribusikan secara merata. Kebutuhan berarti mereka yang memiliki kebutuhan lebih besar mendapat manfaat yang lebih banyak pula. Kontribusi berarti bahwa setiap orang harus mendatangkan kebaikan sejauh yang mereka bisa, dan upaya berarti setiap orang harus mendapatkan manfaat atau keuntungan sesuai dengan besaran tindakan atau usaha yang ia lakukan. Itulah 4 prinsip yang menjadi dasar dalam perumusan standar moral yang ada. Pemahaman akan keempat prinsip dasar tersebut menjadi vital di tengah perbedaan standar moral yang berlaku di berbagai masyarakat dengan segenap budaya, adat istiadat, kebiasaan, norma, ajaran, dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Tanpa adanya pemahaman akan prinsip-prinsip dasar, sulit bagi seseorang untuk melakukan tindakan atau membuat putusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral secara umum. Prinsip-prinsip tersebut juga menjadi dasar pertimbangan etika. Secara sederhana, suatu perbuatan dipandang etis asalkan tidak menimbulkan madorot atau mencelakai orang lain, tidak melanggar batasan dan hak orang lain, mampu membawa kebaikan pada dirinya dan orang lain, serta dilandaskan pada keadilan. Etika dan nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai agama adalah suatu kandungan atau isi dari ajaran untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Etika tidak bertentangan dengan agama atau yang lainnya. Etika dibangun dari pemahaman dan konsensus masyarakat yang bisa bersumber dari ajaran agama, tradisi kultural yang berlaku, ataupun sumber-sumber lainnya. Jika ada tindakan seseorang bisa dimaklumi secara etis, namun dianggap pelanggaran dalam kacamata keagamaan. Hal tersebut harus dibaca sebagai tindakan yang wajar secara kultural atau berdasarkan konsensus lainnya, namun salah di mata sebagian penganut ajaran agama. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena tidak semua penganut ajaran agama memiliki pemahaman dan interpretasi yang seragam atas teks-teks keagamaan yang ada. Maka dari itu, nilai-nilai keagamaan harus dimaknai sebagai nilai-nilai relatif yang bersumber dari model dan bentuk interpretasi teks-teks keagamaan dari kalangan tertentu yang bisa saja berbeda dengan interpretasi kalangan yang lainnya.
Dalam kajian tentang etika, salah satu persoalan yang paling banyak dibicarakan adalah persoalan relativisme etis atau keberlakuan moral secara relatif. Relativisme dalam kajian etika secara umum sering dilawankan dengan absolutisme. Apa sih relativisme dan absolutisme dalam etika itu? Relativisme etis adalah suatu paham yang menyatakan bahwa etika dan tatanan moral berlaku relatif sesuai dengan konteks masyarakat yang meyakininya, sebab orang-orang tidak selalu sependapat tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Sedangkan etika absolut adalah perintah moral atau sejumlah larangan yang diyakini benar dan keberlakuannya mengatasi ruang serta waktu dan situasi. Dalam etika absolut, benar dan salah tidak akan berubah. Ia tidak terpengaruh oleh situasi yang berubah atau alasan apapun yang mendasarinya. Pemahaman yang baik akan dialektika nilai yang berlaku dalam suatu sistem sosial atau masyarakat tertentu penting untuk dimiliki, khususnya oleh mereka yang berkutat dalam bidang keagamaan yang harus melakukan dakwah atau mengajarkan pemahaman agama kepada masyarakat. Karena itulah, para pendakwah harus bisa meluaskan pemahaman mereka atas interpretasi keagamaan yang ada dan tidak semata berpaku pada satu bentuk pemahaman saja yang bisa menyulitkan proses dakwah keagamaan. Wassalamualaikum